Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya, bahwa di pusar angin, Bahadur pun sedang memberitahukan Surabarong, si penguasa lembah hantu, kepada Singamaruta. Raja pusar angin itu pun tampaknya sangat tertarik untuk bisa menguasai manusia hantu yang kabarnya sangat sakti mandraguna itu. Ia pun kemudian mengajak seluruh pasukannya untuk segera pergi ke lembah hantu sebelum orang lain mendahuluinya. Akan tetapi, di tengah perjalanan, tampak Grindaseba yang sedang patroli udara dan melihat pergerakan Singamaruta beserta pasukannya. Mereka pasti akan ke lembah hantu. Seperti yang kulakukan pada Ratu Kendrawati. Mereka juga harus kuhambat. Mereka melawan. Akan kuberi kejutan. Ternyata sihir Grindaseba pun sangat ampuh dan lebih ampuh dari sihir Bahadur. Sebab kini kelompok pusar angin itu pun menjadi sangat sibuk dengan ribuan kelelawar yang terlihat mengerubuti mereka. Raja siluman itu pun sangat senang melihat Singamaruta yang kalang kabut. Sedangkan Bahadur sendiri tidak mampu lagi untuk membaca mantra sihirnya karena serangan-serangan kelelawar tersebut. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk mundur dan berbalik arah. Setelah rombongan Singamaruta sudah tidak terlihat lagi, Grindaseba pun segera menuju ke Istana Batu untuk memberitahukan kepada Sengkang Baplang tentang adanya Surabarong yang sedang menjadi hot news di kalangan golongan hitam itu. Sengkang Baplang, kenapa kamu tidak peka? Kenapa kamu tidak pergi ke lembah hantu? Ke lembah hantu, Yang Mulia. Oh, jadi kalian tidak tahu apa yang mereka perebutkan? Mohon maaf, Yang Mulia. Kami tidak punya cermin sihir seperti Bahadur. Dan juga kami tidak punya kembang setaman seperti Soca Cendawa. Ya, sangat memalukan. Ternyata Sengkang Baplang justru tidak tahu menahu tentang kabar iblis lembah hantu tersebut. Padahal di luar sana, para kelompok golongan hitam sedang berlomba untuk mendapatkan Surabarong. Namun Grindaseba pun bisa memahami dan memaklumi alasan muridnya itu untuk tidak mengetahui perkembangan zaman, karena ia tidak memiliki cermin sihir seperti Bahadur atau kembang setaman seperti Soca Cendawa. Raja siluman Krindawahana itu pun kemudian memberitahukan kabar tentang Surabarong dan lembah hantu, di mana kini kelompok-kelompok golongan hitam sedang saling berebut untuk bisa mendapatkannya, yang kemudian mereka akan menjadikannya sekutu untuk menembus Malwapati. Akan menjadi monster penghancur yang akan dijadikan sebagai alat untuk menembus ruang pusaka Malwapati. Sekarang pergilah ke lembah hantu. Bawa mayat Surabarong ke sini. Akulah yang akan menjadikan mayat hidup Surabarong menjadi monster yang sangat menakutkan. Sendika dawuh, Yang Mulia. Lembah hantu tidak jauh dari sini. Jadi kalian harus lebih cepat dari mereka. Sampai nanti. Kini kita kembali kepada Singamaruta yang pada saat itu masih kebingungan karena setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan, mereka tampaknya belum sampai juga di lembah hantu. Bahkan Bahadur sendiri tidak bisa mengetahui mengapa mereka sampai tersasar sejauh itu. Sebab cermin sihirnya juga tidak berfungsi karena mungkin sinyal di tempat itu sedang jelek. Kemudian Singamaruta pun memutuskan bahwa perjalanan mereka saat itu adalah perjalanan terpanjang dan terpusing yang pernah mereka lakukan. Ketika mereka masih sedang berpusing-pusing ria, tiba-tiba di hadapan mereka terdapat sosok ratu gelap kembaran Gendrawani yang sedang terbang membelakangi mereka. Singa Mandala pun mengatakan bahwa wanita tersebut adalah Ratu Gendrawani. Dan Bahadur pun merasa bahwa ada yang berbeda dengan Gendrawani kali ini. Dan ia pun menyebut bahwa wanita itu adalah Gendrawani dengan kekuatan barunya. Dia ini yang membuat kita pusing 7 keliling. Dan membuat kita tak pernah sampai ke lembah hantu Kakang Singa Mandala. Singkirkan dia. Tuan Bahadur. Iya, Yang Mulia. Hanya sihir Tuan yang mampu melawannya. Baik, Yang Mulia.
Setelah mendapat perintah dari Singa Maruta, Bahadur pun kemudian memanggil daun terbang andalannya untuk mengejar Ratu Gelap yang tampak semakin menjauh itu. Sedangkan Ratu Gelap sendiri pun telah mengetahui bahwa Bahadur hendak membokongnya. Setelah menaiki daun raksasanya, Bahadur pun segera mengikuti Ratu Gelap dengan kecepatan tinggi setara dengan Lamborghini Doni Salmanan dengan kekuatan 1000 horsepower. Selanjutnya, Raja Sihir yang suka goyang-goyang kepala itu pun langsung menyerang Ratu Gelap yang sejak tadi telah bersiap menerima serangannya. Bola api, hancurkan naga itu. Ya, lagi-lagi serangan sihir Bahadur bisa dikalahkan dan dimusnahkan oleh Ratu Gelap yang disangkanya adalah Ratu Gendrawani itu. Singa Maruta yang menyaksikan langsung kekalahan Bahadur pun kemudian memutuskan untuk membantu si geleng-geleng kepala itu. Ia pun bersiap melumat Ratu Gelap dengan gelembung kemarahan yang dimilikinya. Di sisi lain, Ratu Gendrawani dan Soca Cendawa terlihat selalu memantau pertarungan itu dengan air kobokan kembang setamannya. Ayo keluarkan semua kemampuanmu, Singa Maruta. Gelembung pelampias dendam. Akhirnya, Ratu Gelap yang meremehkan Singa Maruta itu pun kena batunya, sebab gelembung pelampias dendam berhasil menghempas dan melukainya, yang kemudian si Ratu Gelap itu pun kembali masuk ke dalam tubuh Gendrawani. Hal itu jelas membuat Gendrawani kesakitan, sebab dengan adanya Ratu Gelap yang terluka di dalam tubuhnya, maka secara otomatis dirinya sendiri juga akan merasakan sakitnya luka dalam tersebut. Soca Cendawa yang melihat putri kesayangannya kesakitan pun kemudian berusaha mengeluarkan Ratu Gelap dari tubuh putrinya itu. Sudah datang kilat dan buruk tanpa hujan. Ini berarti hari pembebasanku sudah dekat. Tapi sang pembebas itu, kenapa sampai sekarang belum datang juga? Ingin segera kutuntaskan dendamku pada Malapati, pada Angling Dharma, Patik Madrim, dan akan aku hancurkan seluruh penduduknya. Lepaskan aku dari siksaan ini. Turunkan aku. Di sisi lain, di Malwapati, tampak Ramaja Gandhi yang baru saja pulang dari perburuan bersama para putra pun melaporkan tentang hasil pembicaraan empat matanya bersama Angling Kusuma kepada ibundanya Dewi Kusuma Gandawati. Ia pun mengatakan bahwa Pangeran Angling Kusuma tetap saja menganggap bahwa mimpi buruk ibundanya tentang Denawa itu hanyalah bunga tidur dan tidak memiliki arti apa-apa. Bahkan Pangeran Angling Kusuma pun sampai marah ketika Ramaja Gandhi menanyakan kebenaran mimpi tersebut. Dan dia marah. Sampai marah. Iya. Tidak. Tidak, Bunda. Terbuka sajalah putraku. Jangan ada yang Nanda tutupi pada Bunda. Iya. Tapi tidak ada yang Nanda sembunyikan pada Bunda. Mohon maafkan Nanda, Bunda. Nanda tidak ingin membahas mimpi. Nanda mohon pamit, Bunda. Angling Kusuma! Angling Kusuma! Ya, laki-laki Angling Kusuma pun langsung menolak dan menghindar ketika ibundanya membahas tentang mimpi buruk yang juga dialami oleh Dewi Kusuma Gandawati, ibu Ramaja Gandhi. Ia pun laki-laki langsung kabur begitu saja. Hal itu jelas membuat Dewi Sekarwangi menjadi sangat kesal dengan tingkah putranya itu. Sedangkan Prabu Angling Dharma pun hanya bisa menasihati permaisurinya itu untuk tetap bersabar, dan ia sendiri
nantinya yang akan berbicara guna membujuk Angling Kusuma supaya mau berterus terang kepada mereka dan seluruh penghuni Malwapati. Di sela-sela pembicaraan keduanya, tiba-tiba muncullah seorang dayang yang melaporkan bahwa ada sesuatu yang aneh di dalam sanggar Pamelengan, yaitu ada bias cahaya menyilaukan mata di sekitar pintu-pintunya. Biarkan Anda saja yang ke sana, Dinda. Pasti ada yang hadir. Tapi siapa? Sembah saya Katur Hyang Batara. Ya, ternyata yang datang ke sanggar Pamelengan adalah Hyang Batara Indra yang memang hendak menemui Prabu Angling Dharma secara langsung guna menyampaikan kabar tentang Suro Barong, si penguasa lembah hantu. Sang Batara pun mengatakan bahwa Prabu Angling Dharma harus bersiap untuk kembali menghadapi iblis lembah hantu itu, karena lambat laun ia akan menyerang Malwapati kembali. Angling Dharma pun heran mendengar kata-kata Batara Indra tersebut, sebab yang ia tahu bahwa Suro Barong dahulu telah berhasil dikalahkan oleh Batik Madrim dan dipantek mati di lembah hantu. Pati Batik Madrim berhasil memantek Suro Barong di sebuah pohon di lembah hantu, anak Prabu. Tapi perlu anak Prabu ketahui bahwa Suro Barong belum mati. Ia memang seperti mati, tetapi di balik tubuhnya yang kaku dan membeku, roh jahatnya tetap hidup. Dan ia benar-benar akan hidup kalau sampai ada yang menurunkan jasadnya dari pohon penyangganya itu. Angling Dharma pun kemudian mengatakan bahwa semua orang tahu kalau Suro Barong sangat berbahaya untuk siapapun juga, termasuk golongan hitam sendiri. Akan tetapi, apakah mungkin ada seseorang yang mau melepaskan dan menurunkannya dari pohon tersebut? Sang Batara Indra pun kemudian menjawab pertanyaan sang Prabu itu dengan tegas, bahwa golongan hitamlah yang akan berlomba-lomba untuk melepas Suro Barong dari Patek Batik Madrim, dan mereka tidak akan peduli jika Suro Barong akan sangat berbahaya bagi diri mereka sendiri. Sebab yang penting adalah memanfaatkan Suro Barong untuk kepentingan mereka. Itulah sebabnya aku datang ke sini. Tugas itu aku serahkan padamu, anak Prabu. Sendiko dawuh Hyang Batara. Saya akan bawa masalah ini ke Setinggil. Ya, aku akan melihatnya dari kayangan. Kini kita kembali lagi kepada Soca Cendawa dan Gendrawani yang pada saat itu sedang gusar karena mereka menyaksikan sendiri bahwa Sengkang Baplang dan Singamaruta telah sampai di wilayah lembah hantu, walaupun sebelumnya telah mereka hambat dengan sihir mereka. Soca Cendawa pun kemudian memutuskan untuk pergi seorang diri ke lembah hantu itu, dan ia pun mencegah Gendrawani yang hendak ikut menemaninya karena ia yakin jika ia sendiri pun sanggup untuk melaksanakan tugas tersebut, yaitu untuk melepas Suro Barong dari belenggu Batik Madrim. Dengan bantuan kekuatan sihirnya, Soca Cendawa pun bisa langsung sampai ke lembah hantu. Namun, di sana ia pun dihadang oleh para pasukan sihir Bahadur yang sulit untuk dikalahkan. Di atas angin, Singamaruta pun tampak sangat memuji Bahadur karena manusia-manusia siluman ciptaannya berhasil menghambat dan membuat repot Soca Cendawa. Bahadur pun kemudian menyarankan supaya mereka cepat-cepat melepaskan Suro Barong dari panteknya. Akan tetapi, sebelum mereka melakukannya, mereka pun justru melihat pasukan Sengkang Baplang yang juga sedang mendekati Suro Barong.
Sengkang Baplang yang melihat Soca Cendawa yang sedang kerepotan menghadapi manusia-manusia sihir Bahadur pun tampak senang, sebab itu artinya peluang besar baginya untuk mendapatkan Suro Barong. Ia pun kemudian langsung menyuruh kedua anak buahnya untuk melepas iblis lembah hantu tersebut. Akan tetapi, Bahadur pun cepat-cepat memanfaatkan momen tersebut guna merebut Suro Barong dari tangan mereka. Kita kalah cepat dengan Bahadur. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Ya. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode selanjutnya. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90. Menyesal aku tidak mengajak Gendrawani. Menyesal, Bopo. Kamu benar, Gendrawani. Seharusnya kamu aku ajak. Suro Barong bukan hanya kita yang mengincar, Bopo. Jadi tidak mungkin Bopo berangkat sendiri meskipun Bopo sudah menggunakan lorong sihir. Kita harus berangkat bersama-sama, Bopo. Pengalaman Ratu Gelap-Gelapnya kegelapan yang gagal jangan diulang, Bopo. Sudah, Gendrawani. Sudah.